Selamat siang, Binusian. Ketemu lagi dengan seri video belajar entrepreneurship. Siang ini kami akan diskusi dengan Bapak Dr. Wahyu Sarjono. Kebetulan kami sama-sama pengabdian masyarakat dan penelitian. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Jajan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Selamat siang semuanya. Pak Wahyu, kita kan pernah bersama-sama di Bandung ya, kemudian di Pulau Pramuka. Bapak kan salah satu tema pengabdiannya mengenai pengelolaan pengetahuan menghadapi bencana alam, Pak ya, dengan salah satu websitenya Go Green, Green Indonesia, Pak ya. Boleh diceritakan Pak mungkin latar belakang dan semangat Bapaknya untuk pengabdian tersebut, Pak? Baik, terima kasih Pak Jajar dan selamat siang sekali lagi pada rekan-rekan. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan Pak Jajar sehingga kita bisa berkolaborasi pada kesempatan ini. Iya, Pak. Yang sebetulnya tidak pernah terjadi ya. Iya. Saya dari BINUS Graduate Program Iya, betul, MMSI Pak. Iya. dan Bapak dari Entrepreneurship. Iya. Nah, ternyata kita bisa berkolaborasi. Iya, Pak. Begitu luas entrepreneurship Iya, sehingga betul, bisa Pak. menjamah kalangan apa saja. Iya. Baik. Selanjutnya terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, pengabdian program pengabdian pada masyarakat yang kebetulan pada waktu itu saya coba untuk membawa tentang kebencanaan. Betul, Pak. Ya, bencana alam yang seharusnya sudah diketahui atau sudah tersosialisasi di kalangan masyarakat. Iya. Ya, kebetulan karena kita semua dari BINUS yang notabene tidak tertinggal terkait dengan masalah teknologi informasi, Iya. ya pada program pengabdian masyarakat itu tersebut kami coba kemas sedemikian rupa bagaimana kita bisa mensosialisasikan terkait dengan bencana alam ini dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi. Iya. Dan kami sebut atau kami munculkan domain green-indonesia.org. Silahkan kalau mau dibuka. Ya. Dasar dari pengembangan untuk program PKM ini adalah sebetulnya Indonesia ataupun mungkin di negara lain juga mengenai masalah bencana itu sebetulnya adalah tanggung jawab pemerintah dan ada regulasinya juga yang harus kita ikuti dan tapi pada prinsipnya pemerintah bertanggung jawab atas semua kondisi atas terjadinya bencana alam. Hanya saja pemerintah tidak sempat untuk membuat atau mengharuskan terkait dengan masalah sosialisasi ini. Untuk itu inovasi yang kita lakukan dan kita kemas di dalam program pengabdian masyarakat, kita coba tuangkan bagaimana memanfaatkan sistem dan teknologi informasi untuk masalah kebencanaan ini. Itu tadi yang kami sampaikan. Begitu, Iya, Pak. ya. Kebetulan tim kami juga pengabdian masyarakatnya dengan mengembangkan website Ayo ke Desa, Pak. Ya. Kalau lihat materi yang Bapak sampaikan pada saat di Bandung maupun di Pulau Pramuka, kelihatannya materinya bisa digunakan untuk materi lain, Pak. Mungkin seperti mata kuliah saya entrepreneurship, Pak ya. Ya. Bisa disosialisasikan ke UMKM ataupun ke mahasiswa. Bisa dikasih gambaran, Pak, memang bisa nggak sistem Bapak itu di Oh ya, ya jelas. Jadi pada satu sisi kita bicara tentang knowledge management system Ya. yang berbasis pada konsep knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Ya. Ya, yang secara umum konsep itu adalah bagaimana kita mengumpulkan pengetahuan yang ada di setiap individu maupun di setiap organisasi yang tipenya adalah tacit knowledge dan explicit knowledge yang dilakukan mulai dari bagaimana pengetahuan tersebut dikumpulkan, diolah, dan didistribusikan kembali. Ya. Kebetulan terkait dengan hal ini, terkait dengan dengan pengabdian masyarakat ini, knowledge tersebut adalah tentang bencana alam. Oh. Sehingga mau diisi dengan knowledge apapun bisa. Oh. Dan saya malah melihat inilah sebuah prototipe saja, manakala ini berhasil, apakah di Pulau Pramuka atau mungkin di Pasir Mulya di Jawa Barat, dan bahkan ketika kami ke Jogja, ke Jawa Timur juga kami coba uji cobakan, ternyata mereka juga bisa diimplementasikan Yeah. terkait dengan sistemnya. Yeah, Nah, yeah. terkait dengan substansinya
mau tentang bencana, tentang entrepreneurship, tentang perubahan iklim dan sebagainya, itu sangat bisa sekali. Terima kasih atas penglihatan yang jelas dari Pak Jajat untuk bisa melihat peluang itu dan bisa menjadikan inovasi ke depannya. Oh gitu Pak. Ya, terima kasih juga nih website Ayo ke Desa bisa di-link dari website Bapak. Sebaliknya juga website Bapak bisa di-link dari website kami Pak. Kalau begitu saya tadinya punya ide Pak ya. Kalau kegiatan pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat itu dalam satu tema tertentu kelihatannya lebih bagus Pak. Bisa Bapak kasih gambaran Pak, mungkin pengalaman Bapak dalam hal ini Pak. Ya betul, lagi-lagi Bapak sangat jeli dalam melihatnya ya. Ada fenomena yang berubah manakala kita bicara tentang proses pembelajaran ini dulu dan sekarang. Dulu ketika kita masih kesulitan masalah teknologi, masalah IT, masalah internet dan sebagainya, hampir semua proses pembelajaran berlangsung secara lecture sentris, berpusat atau berorientasi pada dosen. Jadi pusatnya ketika belajar itu ada pada dosen. Tetapi di era sekarang sangat tidak mungkin hal itu dipertahankan karena teknologi begitu pesat berkembang. Ketika kita menerangkan sesuatu, mahasiswa mungkin bisa lebih cepat melihat tentang apa yang kita bicarakan dan bisa mencari referensi lain. Nah, saat ini pula sebenarnya kita bisa memanfaatkan bagaimana kita merubah paradigma pembelajaran yang tadinya berorientasi kepada dosen menjadi berorientasi kepada mahasiswa. Nah, itu yang disebut dengan how to change the lecture centris to learner centris. Nah, ini yang menarik. Sehingga apapun kita bisa lakukan terkait dengan proses pembelajaran itu, apalagi semua dosen bisa memahami. Memang tidak mudah dan tidak semudah balik telapak tangan. Pemahaman itu harus dimiliki dulu oleh semua dosen, sehingga dosen di era sekarang tidak hanya mengajar, tetapi dosen harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar tentang sesuatu dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Gitu berarti mahasiswa juga mempunyai kesempatan dia untuk menjadi fasilitator Pak ya, mengajak temannya, bahkan mungkin sama-sama pengabdian masyarakat dengan dosen, mengajari UMKM ya, kalau dari sisi kami entrepreneurship. Kelihatannya itu Pak yang lebih menarik ya, sistem yang Bapak lakukan itu. Saya rasa dari sudut pandang mahasiswa itu lebih challenging, itu lebih menarik dan itu lebih menantang. Apalagi ketika kita bicara tentang generasi milenial, insight inovasi mereka jauh lebih tinggi, lebih keras daripada kita. Tinggal kita membawanya, tinggal kita memfasilitasinya bagaimana. Sangat berpotensi, apalagi untuk masalah entrepreneurship. Disitulah akan banyak muncul inovasi yang bisa dilakukan terkait dengan pemanfaatan teknologi itu dan pengembangan dari konsep yang tadi kita sebutkan. Sangat bermanfaat dan sangat berpeluang. Oke Pak, mudah-mudahan ke depan kita bisa meningkatkan kolaborasi baik di penelitian, pengabdian masyarakat Pak dengan multidisiplin Pak. Siap. Saya kira terima kasih nih Bapak kesempatan yang hari ini bisa kami diskusi Pak. Siap, mudah-mudahan satu lagi Pak, ya kolaborasi ini kita juga langsung tindak lanjuti ya Pak ya. Tidak hanya sekedar talk show untuk dilihat, tetapi dalam kesempatan pengabdian masyarakat maupun penelitian yang kita ajukan ke Dikti yang kita lakukan bersama-sama, mudah-mudahan disetujui sehingga nanti kita bisa melibatkan banyak orang lagi dan banyak mahasiswa lagi yang kita bisa kita ajak untuk melakukan inovasi-inovasi maupun keterbaruan di masa mendatang. Terima kasih Pak Jajat. Terima kasih. Dan kesempatannya. Sekian Binusian, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang.